langsung aja ya, kalau itu kita mulai aja. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di kesempatan AMA bersama tim dari Neftipedia. Nah, Neftipedia ini merupakan marketplace NFT all-in-one pertama di Indonesia ya. Nah, keren ini. Nah, juga untuk informasi, pada malam hari ini saya Putu Wiratmadja akan sebagai host pada AMA pada malam hari ini menggantikan Blikoin berhubung beliau lagi ada kesibukan. Jadi saya akan memandu acara AMA pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, supaya acara ini bisa berlangsung secara lancar. Oke, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, selamat datang untuk Om Marta dan Mbak Della dari tim Neftipedia. Mungkin bisa langsung kameranya dinyalakan. Halo Om Marta, Mbak Della. Nah, halo. Oke, tes suara dulu mic-nya, Mbak Della. Halo. Oke, menunggu Om Marta. Nah, ini langsung saja ya, kita ini akan ada presentasi dari tim Neftipedia, penjelasan tentang produk dari Neftipedia, gitu kan ya, Mbak Della? Oke. Saya izin share screen ya. Saya izin share screen, bisa berikutnya? Gimana? Izin share. Oke. Oke, untuk waktunya dipersilakan ya, Mbak Della. Oke. Ini screen saya sudah kelihatan? Sudah. Teman-teman gimana? Sebentar. Oh, sudah kelihatan? Ya, bisa. Mungkin sebelum dijelaskan, mungkin bisa dikasih informasi dulu ke teman-teman yang ada di sini, tim dari Neftipedia itu siapa aja sih, gitu, biar bisa pada kenal semua, mungkin kan? Iya. Oke. Di sini pertama-tama perkenalkan, saya Della Miranti Putri, salah satu tim dari Neftipedia. Sekarang juga sama saya ini ada direktur kita, Bapak Arta. Bapak Arta, say hi dong. Ya, halo semua. Oke. Jadi kita di sini ada beberapa tim juga yang join AMA-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini di share screen kita dari Neftipedia. Nah, Neftipedia itu apa? Neftipedia itu adalah sebuah project crypto yang lahir di Bali yang mengambil fokus di bidang NFT. Kayak gitu. Oke. Kita bilang kita all-in-one platform, NFT platform. Kayak gitu. Oke, next. Nah, selain project kita atau project NFT kita yang ada di apps, dan apps-nya sekarang udah ada di Play Store, kita juga ada token, namanya token Neftipedia dengan ticker NFT. Nah, di sini bisa dilihat, ini kita pakai jaringan blockchain dari Binance, yaitu BEP20, dengan total supply 750 juta NFT. Dan sekarang holdernya itu sudah ada 13.483. Kita udah listing di PancakeSwap dan juga Hotbit. Gitu. Terus kita juga udah terdaftar di CMC atau CoinMarketCap dan juga CoinGecko. Nah, kegunaan token Neftipedia ini apa?
utility dari token Neftipedia ini adalah sebagai token utama yang ada di marketplace Neftipedia. Jadi setiap transaksi, misalnya jual beli NFT, itu memakai token NFT ini. Selain itu juga kita ada future project dan sekarang juga udah hampir rilis. Jadi kita bakal ada airdrop untuk game kita yang namanya Neftiland. Nah, jadi selain untuk transaksi atau jual beli NFT, nanti di token Neftipedia ini juga bisa dipakai sebagai untuk main game kita yang namanya Neftiland. Nah, fitur-fitur dari Neftipedia itu apa? Yang pertama itu kita main fiturnya ada Nefti Wallet. Nah, jadi kalau user baru download, itu mereka akan ada tampilan utama yaitu wallet Neftipedia. Nah, walletnya ini itu pakai private key, jadi bukan seed pairs. Private key inilah yang nantinya bisa ngejamin keamanan si user. Selain itu, yang kedua itu kita ada Neftipedia. Neftipedia itu adalah NFT marketplace-nya. Jadi ini di satu aplikasi itu udah ada wallet, udah ada Neftipedia yang merupakan NFT marketplace. Selain itu juga ada Nefti Book namanya. Nefti Book apa? Nefti Book itu apa? Nanti saya jelasin di akhir presentasi, oke? Nah, untuk Nefti Wallet ini sama aja kayak untuk kayak Trust Wallet, SafePol, atau MetaMask. Nah, di Nefti Wallet ini kita udah ada beberapa token ataupun juga bisa dibilang token dalam jaringan BEP20, yaitu yang pertama token NFT-nya sendiri, token duit, dan juga ada Binance Smart Chain-nya, dan juga ada token Neftiland. Nah, jadi di sini masih ada token-token dari perusahaan kami, yaitu 3 token digital. Kalau teman-teman mau tahu, 3 token digital itu punya 3 main project nih. Yang pertama, itu namanya Neftipedia, yang saya presentasiin sekarang. Habis itu nanti ada ke depannya juga kita punya project lain yang namanya Duit, dan juga ada project lain yang namanya Signature. Nah, terus di wallet Neftipedia ini bisa apa aja sih? Oke, jadi di NFT wallet ini teman-teman bisa ngirim atau nyimpen cryptocurrency, ngirim cryptocurrency, ataupun juga bertransaksi pakai NFT wallet di NFT marketplace-nya. Nah, jadi ini tampilan zoom dari NFT wallet-nya. Nah, di situ udah kelihatan di sana ada balance, ada market cap, ada currency, ada total supply, dan ada holder. Nah, jadi di NFT itu, di kolom NFT itu berisi tentang info-info tentang tokennya kita nih, total supply-nya berapa, holdernya berapa, market cap-nya berapa, sampai chart simpelnya lah di sana. Habis itu juga teman-teman bisa lihat untuk balance dari token NFT-nya itu sendiri. Terus juga ada konversi mata uangnya. Nah, yang di sebelah kanan itu, sebelah kanan saya, itu ada currency, jadi teman-teman bisa konversiin jumlah NFT-nya itu dalam BNB, dalam USD atau dolar, dan dalam rupiah juga. Nah, ini yang tadi, informasi dalam Neftipedia itu ada balance, currency, holder, supply, sama market cap. Nah, kalau balance itu jumlah keseluruhan saldo, terutama saldo NFT-nya yang ada di Nefti Wallet, terus juga currency-nya, mata uang untuk konversi NFT-nya itu, holder atau orang yang pegang tokennya berapa, supply itu jumlah keseluruhan supply dari suatu token atau koin, dan market cap-nya itu ukuran relatif mata uang kriptonya. Jadi kalau untuk market cap itu, tolong koreksi kalau saya salah, itu circulating supply dikali sama harga yang sekarang, itu jadinya market cap. Nah, terus ini dia fitur Nefti Wallet. Nah, itu pertama bisa nyimpen aset dari user, nyimpen aset kriptonya juga bisa, dan juga nyimpen aset untuk NFT-nya itu sendiri. Mengirim dan menerima kripto udah jelas, itu udah bisa sekarang. Kita juga provide untuk scanner barcode di aplikasi Neftipedia. Terus juga teman-teman di sana bisa nge-add wallet, bisa buat baru walletnya atau
import dari wallet lain, misalnya import dari MetaMask atau SafePol. Nah, yang kedua ini ada fitur Niftypedia. Nah, fitur Niftypedia kayak yang udah saya sebutin tadi sedikit, itu adalah wadah untuk para kreator mempromosiin digital artwork ataupun karya digital lainnya. Nah, nantinya kita juga nggak bakal fokus cuma di satu bidang, yaitu digital artwork aja. Kita nantinya juga bakal ada nge-provide untuk lukisan fisik yang kayak gitu. Bisa juga nanti fashion item, ataupun juga properti, kendaraan. Kita menjurus ke arah sana, jadi bukan terbatas pada digital artwork aja nih. Nah, lalu di Niftypedia itu, kalau teman-teman mau jual, atau istilahnya nge-minting karya, minting itu cara penyebutan kita dalam mentokenisasi si karyanya ini nih. Jadi kalau misalnya ada karya yang baru mau dimasukin ke blockchain, dia itu istilahnya minting, kayak gitu. Nah, di sana tuh ada 3 opsi. Yang pertama ada direct sell. Nah, direct sell ini si kreatornya nih yang ngasih harganya berapa. Yang nentuin harganya itu si kreator. Jadi dalam konversi NFT, si kreatornya ini yang nentuin harga untuk sebuah artwork yang bakal dimasukin atau mau dijual. Yang kedua ada auction atau fitur lelang. Itu sama seperti konsep lelang, jadi si kreator pasang starting price berapa, terus dalam jangka waktu tertentu, harga tertinggi yang paling menang. Yang menang bakal dapat NFT-nya. Terus yang ketiga itu ada portfolio. Jadi kalau misal nih teman-teman cuma mau ngeminting aja, tapi nggak mau dijual. Nah, itu tuh masuknya bakal ke galeri Niftypedia-nya aja. Jadi itu akan muncul label kayak not for sale. Jadi itu nggak bisa dijual kecuali nanti bakal diminting atau di listing ke marketplace Niftypedia-nya. Nah, terus kalau biaya-biaya dalam marketplace NFT itu apa aja sih? Sebenarnya ini berlaku juga kepada marketplace NFT lainnya. Contohnya kita ambil kayak OpenSea, Rarible, Mintable, mereka juga ngeberlakuin fee atau biaya-biaya yang kayak gini. Yang pertama itu ada minting fee-nya, itu adalah biaya yang dikeluarin si kreator untuk ngemasukin suatu karya atau karya digital ataupun apapun itu yang mau mereka minting ke blockchain. Itu yang pertama bakal kena minting fee. Khusus untuk Rarible, OpenSea ataupun juga Mintable, mereka pakai jaringan Ethereum, yang which is Ethereum sekarang itu sekitaran 60 juta kalau nggak salah satu Ethereum. Jadi bisa dibilang minting fee-nya mereka untuk 3 marketplace yang tadi saya sebutin itu lumayan tinggi nih. Nah, kalau kita di jaringan BEP20 atau jaringan Binance itu relatif lebih murah, jadi bisa lebih mudah dijangkau sama teman-teman yang baru mulai di NFT. Nah, yang kedua itu ada auction fee. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai fitur lelang, itu ada beberapa biaya-biaya juga yang perlu ditanggung sama si kreatornya atau dikeluarin sama kreatornya untuk pakai biaya fitur lelang itu. Nah, terus ada success fee, itu tuh adalah biaya yang bakal keluar saat karyanya itu sukses terjual, kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada royalty fee. Nah, di Niftypedia juga udah sekarang provide untuk royalty. Nah, royalty ini ditetepin sama si kreator pertama yang minting karyanya itu. Jadi, royalty itu hanya berlaku untuk si kreator. Jadi, orang pertama yang minting karya. Nah, jadi itu range-nya dari angka 1 sampai angka 10. Jadi, si kreator bisa netapin royalty-nya berapa, mau 1 sampai 10. Nah, cara kerja royalty ini kayak semisal saya Della ngeminting sesuatu, anggaplah Della ngeminting suatu gambar, lalu dibeli nih sama Beli Putu. Habis itu nanti Beli Putu ngejual lagi nih untuk karyanya Della. Nah, nanti di sana berapa persen yang Della tentuin untuk royalty, Della bakal dapat segitu, dapat jumlah NFT senilai royalty yang Della tentuin. Jadi royalty ini cuma berkelanjutan gitu ya? Royalty-nya itu berkelanjutan.
Oke. Ya, jadi berkelanjutan juga. Royaltinya itu. Ya, jadi cuma yang dapat untuk royaltinya itu cuma Della aja karena Della si kreator pertamanya. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada NFT book. Kayak yang bisa teman-teman lihat di menu bar yang di bawah itu ada NFT book. Nah, NFT book itu apa? NFT book itu adalah platform yang kita buat bukan cuma untuk user Neftipedia sendiri, tapi juga kita mau ngejangkau user-user dari marketplace lain. Contohnya nih, kayak yang tadi itu OpenSea, Mintable, Rarible. Jadi kita mau ngejangkau teman-teman yang ada di luar. Semisal nih, oh teman-teman dari Dex Capital udah ada yang pernah minting di OpenSea atau Mintable atau Rarible. Nanti teman-temannya ini bisa dah mereka kayak mempromosikan untuk si karyanya mereka yang di OpenSea atau Mintable, Rarible mereka promosiin di NFT Book namanya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di situ ada button love dan ada button dislike. Jadi konsepnya kayak Tinder. Jadi kalau nggak suka, kita geser ke kiri. Kalau misalnya kita like atau suka, kita geser ke kanan. Sama juga kayak gitu. Nah, nantinya juga di NFT Book ini kita bakal ada sistem click to earn namanya. Kalau kita sebutnya click to earn. Jadi cara kerjanya tuh gimana? Iya. Jadi cara kerjanya tuh gimana nih? Oke. Jadi cara kerjanya tuh kayak semisal itu fitur untuk ini nih setelah kita ada namanya fitur advertising. Jadi untuk promosi. Kita ambil konsep itu dari social media ads atau juga Google Ads. Jadi cara kerjanya itu kayak semisal nih si kreator mau ngepromosiin karyanya. Mereka deposit nih berapa nih misalnya 1.000. Nah 1.000 ini yang bakal mereka pakai untuk promosiin karyanya. Jadi yang nanti klik karya si kreator itu yang deposit 1.000 tadi, itu nanti bakal dapat nih. Misalnya satu orang yang ngeklik itu dapat 2 NFT. Nah nanti juga bakal terus berlanjut kayak gitu. Jadi dipakai estimasi, misalnya dalam 1.000 NFT itu bakal dapat berapa klik nih. Jadi setiap orang yang ngeklik itu bakal dapat juga NFT. Halo. Terputus kayaknya. Juga bisa dapetin sesuatu itu dari mereka ngekliknya klik aja. Nah, makanya dari itu kita bilang itu click to earn, kayak gitu. Kalau misalnya di dunia iklan itu namanya cost per click, jadi biaya yang kita keluarin saat seseorang ngeklik karyanya kita. Okay. Nah, jadi untuk aplikasinya, ya gimana Mas? Dari yang apa namanya? Dari yang upload karya seninya itu berarti kan ya? Iya, jadi kalau mereka misalnya, semisal nih, Della mau ngepromosiin karyanya Della, habis itu Della deposit nih 1.000 biayanya. Jadi 1.000 NFT itu bakal dapat berapa klik nih Della ke ke web marketplace-nya Della yang di Mintable atau di OpenSea kayak gitu. Jadi nanti setiap yang ngeklik nilai deposit itu yang berkurang. Kayak gitu. Nah, ini Neftipedia ini juga udah ada di Play Store. Jadi teman-teman yang punya Android khususnya bisa langsung download aja di Play Store. Dan sementara untuk iOS, kita masih proses juga untuk biar bisa masuk ke Apple atau iOS. Nah, jadi teman-teman yang punya punya Android bisa langsung download aja di Play Store. Karena apa? Karena kita bakal ngadain airdrop nanti nih di sana. Jadi kita bakal adain airdrop untuk project game kita yang di bawah under Neftipedia. Kita punya namanya game Neftiland. Nah, jadi konsepnya itu adalah train, race, and earn. Jadi kita pakai di sini karakter utamanya itu naga, yaitu kayak maskot kita. Nah, kita kayak pertamanya tuh kita ada telur, kita beli telur, nanti itu bakal di-spin dan mereka dapat elemen-elemen tertentu, bisa tanah lah, api, angin, udara, atau berbagai elemen yang udah kita buat. Nah, nanti teman-teman bisa nih kayak ngelatih naganya, abis itu ngelombain naganya, abis itu juga nanti setiap kalau misalnya udah menang nih balapan atau lombanya, itu kita bakal dapat semacam reward yaitu dalam token NFT.
Nah, jangan sampai kebalik ya. Yang pertama itu ada token Neftipedia, tikernya NFT, lalu ada token Neftiland yang tikernya Nefti. Jadi kita bakal tepatnya besok kita ada airdrop itu untuk token Nefti-nya, jadi token gamenya. Jadi teman-teman yang mau ikut airdropnya itu bisa langsung download aplikasinya dulu, karena untuk ngeklaim airdropnya itu dari aplikasinya ini. Nah, ini dia sekarang menarik nih. Terus yang buat iOS itu rencananya kapan ini akan di running? Soalnya kan misalnya saya nggak punya Android, nggak ada dong, saya nggak bisa ikut gininya. Soalnya airdropnya padahal mungkin saya pingin ikut gitu loh. Iya. Nah, ini juga yang jadi kendala kita karena emang untuk masuk ke platform Apple atau iOS itu agak bisa sedikit ribet. Iya, karena untuk payment-nya mereka harus pakai iPay yang which is itu punyanya mereka. Bener ya, iPay namanya. Jadi itu sistem yang buat Google, yang dibuat iPhone atau Apple. Jadi mereka strict sama peraturannya mereka, dan kita udah juga submit untuk di Apple, dan emang karena sekarang Apple lagi ada event, jadi kita perlu tunggu nih proses kayak reviewnya. Emang lumayan lama karena dari Apple-nya sendiri itu sekarang lagi nyiapin event kayak gitu, Kak. Jadi untuk lebih pastinya itu kita nggak bisa estimasi karena ini berhubungan langsung sama Apple-nya. Jadi bukan targeting dari kita, dan karena Apple-nya itu juga sibuk, kita nggak bisa nih estimasi kapan bisanya gitu. Tapi kalau mau coba, regulasi berarti ya, kendalanya ada di regulasi dari Apple ya? Ya, kurang lebih dari Apple-nya sih. Kita udah coba submit, tapi karena emang nunggu proses review yang lumayan lama, dan mereka juga lagi ada event peluncuran, kalau nggak salah ada iPhone yang baru itu, mungkin mereka masih sibuk atau sama itu, atau ada beberapa event lain. Jadi kita masih nunggu proses review yang emang lumayan lama sih. Oke. Gitu. Oke, segitu aja presentasinya dari Della, dan jangan lupa untuk download aplikasinya ya. Nah, teman-teman, itu jangan lupa buat download aplikasinya kalau nggak mau kelewatan untuk dapat airdrop dari game Neftiland. Yes. Oke, teman. Ya, bagi teman-teman yang ingin dapat airdrop kami, besok tanggal 23 November 2021, kami akan mulai untuk airdrop dari Neftiland dengan tikernya Nefti. Jadi teman-teman yang pengguna Android dulu itu sudah bisa mendownload aplikasi Neftipedia, kemudian bisa ikut dalam event airdrop kami. Nah, jamnya ada gini, jam berapa itu ada spesifik jam airdropnya mulainya? Oke, kita besok mulai jam 3 sore. Jam 3 sore. Iya. Wita. Oke. Iya, Wita. Jadi jam 2 WIB lah. Oke. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Della, Marta. Nah, ya, jadi mungkin saya bisa tambahkan juga ke depannya dari Neftipedia, terutama untuk Nefti Wallet-nya ini, bagi teman-teman developer Indonesia yang ingin istilahnya token, itu listing yang biasanya kita hanya mengandalkan Trust Wallet, kemudian yang lainnya itu sudah bisa nanti listing di Nefti Wallet. Dengan istilahnya kalau teman-teman mungkin sudah tahu kalau kita listing di sebuah platform seperti Nefti Wallet itu cost-nya lumayan. Sedangkan nanti di di Trust Wallet-nya itu lumayan harganya start from kalau beberapa bulan yang lalu itu sekitaran 25 juta. Kalau di Nefti Wallet nanti harganya jauh lebih terjangkau lagi. Oke. Nah, ini juga menarik Nefti Wallet. Nah, misalnya kita kan udah punya Trust Wallet, apakah bisa nanti kata prasanya itu bisa ditransfer, dimasukin di Nefti Wallet juga? Apa harus bikin yang baru lagi? Iya, itu untuk seedpairs, itu kita udah bisa kopas atau misalnya diimport dari Trust Wallet ke aplikasi Neftipedia, itu udah bisa. Jadi selain private key, kita juga udah bisa import untuk seedpairs-nya sih, Kak. Oke. Ya, jadi bukan cuma private key aja.
Oke, siap, siap. Oke, berikutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya buat teman-teman Iya, di sini boleh. mungkin ada yang penasaran gitu kan. Nah, ini juga buat teman-teman kita ini bakal ada giveaway ya dari Neftipedia. Ini nanti buat 5 penanya terbaik kita akan kasih 3 kaos dan 2 topi dari Neftipedia plus untuk penanya yang ke-6. Nah, ini ada juga nih spesial giveaway spesial eksklusif dari tim Dex Capital ya. Nanti juga dapat kaos di Dex Capital. Oke. Oke, langsung aja teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan bisa langsung bertanya pada tim dari Neftipedia. Halo, assalamualaikum. Ya, Halo. waalaikumsalam. Oke. Nah, dengan Januar nih Mas. Ya, salam kenal Mas Januar. Nggih, salam kenal Mas Arta Wirawan dan Mbak Iya. Del sama Mas Putu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Itu salah konten itu salah satu NFT-nya kok ada Miyabi-nya ya Mas? Ya? Yang Iya, mana? salah satu NFT-nya ada Miyabi itu aku lihat tuh. Aduh. Oh gitu ya. Oh itu Iya, nanti kena ini privacy apa? policy. Ya itu kita juga lagi apa namanya? Sebenarnya itu kita ada terms and policy yang ngatur itu. Jadi nanti kedepannya juga kita lagi kembangin fitur report. Jadi teman-teman yang misalnya nemu konten eksplisit atau emang di atas konten di atas 21 ke atas atau emang yang terlalu terbuka kayak gitu, jadi mereka bisa report langsung. Nah, jadi nanti karena kakak udah bilang ada konten eksplisit di aplikasi Neftipedia, nanti kita coba forward ke tim untuk apakah bisa di-disable atau enggak. Nah, itu juga kita udah ada terms and policy-nya sih, Kak. Nggih. Ya, Matur nuwun. Itu toksi yang mengganggu itu toksi Mbak. Buat saya yang mengganggu itu toksi. Oh iya. Saya sangat support proyek ini Mbak. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Mas. Bang. Terima kasih Mianwar. Oke, selanjutnya boleh nanyakan? Om Izak. Ya, silakan Om Izak. Selamat malam Pak Arta, Bu Del dan Iya, selamat malam Om Reza. Ini sangat menarik menurut saya karena tadi saya baca Ya, terima kasih. atau saya dengarkan menyimak bahwa tadi ternyata ada ada yang mensupport kreator. Nah, ini saya mau menanyakan jika nanti nih pada saat berjalan ada 2 kreator yang mengeklaim hasil karyanya, apa tindakan dari Neftipedia? Apakah memang dua-duanya di-ban atau memang akan dilakukan situasi polisi untuk mengklaim mana yang punya karya tersebut? Itu bagaimana ya? Saya coba perjelas ya Kak ya. Maksudnya yang diklaim ini maksudnya mungkin kayak gini ya. Semisal Della punya karya tapi yang ngeminting atau yang ngemasukin itu pihak lain, kayak gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, itu juga udah ada di terms and policy kita. Terms and policy kita juga udah lumayan mencakup semuanya. Itu tuh bakal nanti kita proses dulu. Jadi teman-teman yang emang nemuin kayak gitu, itu bisa setelah baca terms and policy. Jadi teman-teman bisa nih nanti mau milih kayak gimana. Jadi Neftipedia di sini adalah mediator ataupun juga cuma penengah aja sebagai platform. Nah, jadi kalau misalnya proses hukumnya kayak gimana, itu nanti balik lagi nih sama si kreator ataupun 2 orang yang ngeklaim ini. Kayak gitu. Jadi prosesnya adalah sebagai mediator ya, Kak ya? Iya, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada kasus emang yang seperti itu, karena kita kan juga learn case by case, jadi kita nggak langsung kayak gini, kita learn case by case, jadi mungkin kita nanti pelan-pelan bakal juga ada kayak peringatan atau bagaimana yang ada sesuai terms and policy yang udah kita buat. Jadi nanti itu mungkin bisa dijadiin salah satu opsi juga, kayak kita kasih peringatan kreator ini dan kreator ini lagi ada masalah kayak gitu sih Kak. Iya Kak, karena kemungkinan itu kan bisa terjadi di mana 2 kreator mengklaim satu karya yang sama seperti itu.
Iya, benar. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Iya. Iya, terima kasih atas masukannya, Bang. Oke, next ada siapa ini? Om Joseph ya? Selamat malam Pak Putu, selamat malam kenal juga Pak Putu, sama Pak Devnya Netipedia, Pak Arta, Iya, semua Kak salam Devnya. kenal Pak. Ya, halo. Ini mau tanya, untuk target dari Pak Dev, kan itu di harga 7.000 per token Netipedia di tahun 2021 ini. Kira-kira bisa tercapai nggak Pak Dev untuk harganya? Jika tidak, adakah plan B untuk mencapai harga yang ingin dicapai oleh Netipedia-nya di harga 7.000? Oke. Yang kedua, Oh, iya. Pak, atau dijawab dulu juga boleh, Pak. Oke, Dela jawab dulu aja ya biar nggak lupa. Nah, jadi Ya. untuk target kita selain kita 7.000 atau 0,5 USD tahun ini, kita juga ada target paling lambat 1 USD di akhir tahun 2022. Kalau kakak tanya adakah plan B-nya, kita ada. Kita selalu siapin plan B untuk project-project kita. Jadi kalau misalnya emang nggak achieve nih 7.000, kita juga ada plan lainnya nih, plan A, plan B, plan C. Kita juga udah breakdown selama kita berjalan juga kita learn case by case. Kita juga udah ada plan B. Nah, cuma kalau untuk di share secara langsung, kita belum bisa nih, karena untuk plan B sendiri kita masih breakdown juga, kayak lebih detailnya, apakah ini bisa berjalan atau enggak. Kita juga ada perlu aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk Netipedia-nya sendiri. Kita juga masih fokus untuk kembangin fitur-fitur yang kita udah tetapin di awal. Jadi kita ada priority test atau tugas prioritas, yaitu contohnya add custom token dan juga fitur auction tadi, itu priority task kita. Jadi semisal kalau nggak achieve, itu kita ada plan di 2022. Jadi kita nggak fokus pada 2021-nya aja, kita fokus kita ini anggapannya adalah project long term. Jadi kita bukan short term, kita mau kembangin sebuah ekosistem, entah itu dari gamenya atau NFT marketplace-nya atau nanti project kita yang lainnya, kita mau kembangin ekosistem. Jadi bukan cuma stuck di satu project ini aja. Yang kita kembangin untuk TTD ataupun 3 token digital ini adalah ekosistemnya kayak gitu. Jadi kalaupun nggak achieve tahun ini, kita bakal achieve itu tahun depan. Untuk plan B-nya sendiri itu udah ada, Kak. Oke. Untuk yang kedua, apa yang menjadi keistimewaan game Play to Earn Netiland dengan game naga yang lain? Sekarang kan banyak kan game naga di Indonesia kan juga ada yang pakai ikon naga juga kan. Untuk saat ini gamenya Play to Earn Netipedia sudah menjadi game metaverse, soalnya kan ini zamannya untuk metaverse kan udah mulai. Untuk metaverse, harga untuk game metaverse kan udah semua. Apakah ini udah menjadi game metaverse gitu? Jelas jawab ya. Nah, kalau untuk metaverse sendiri kita ada arah ke sana. Cuma kalau misalnya teman-teman mau tahu, untuk membangun suatu metaverse itu nggak buru-buru juga, nggak langsung metaverse sekarang ngetren nih, ya udah buat metaverse ayo. Nggak langsung jadi, ataupun nggak bisa langsung jadi karena tren kita langsung buat, kita langsung jadi, langsung bener. Nggak kayak gitu. Dan untuk game Netipedia sendiri itu juga kita udah konsepin itu bakal ke arah metaverse juga. Jadi kalau dibilang iya sekarang metaverse ngetren, cuma untuk beberapa aspek untuk development-nya sendiri itu lumayan effort kalau untuk metaverse kalau dibandingkan dengan SDM saat ini. Setuju nggak kalau misalnya SDM kita untuk di bidang kripto itu masih lumayan kurang.
Nah, jadi di situ juga kesulitannya tersendiri. Setiap aspek atau project-project yang bakal dibuat itu pasti tim dev udah ngerencanain sebelumnya, dan ada nih kayak dari SDM-nya, dari segi SDM-nya, dari mampu atau enggaknya, dari segi biayanya juga. Karena untuk buat metaverse itu kan pasti perlu modal yang lumayan. Setuju nggak teman-teman di sini? Baik itu dari segi modal alat-alat, dari segi SDM-nya juga, dari segi regulasi dan segala macam, itu perlu effort. Kalau misalnya teman-teman bicara tentang metaverse seperti kayak yang di luar-luar nih, itu sebenarnya kalau dibandingin sama Indonesia itu, kalau mau cari perbandingan, kita sharing aja ya. Kalau menurut kita, kalau mau cari perbandingan itu, kita nggak bisa nih sama yang di luar. Yang bisa kita kejar adalah kayak, oh dia kayak gini, kita adaptasi ke sistemnya kita, gimana cara mainnya dia. Itu tuh karena pertama dari segi edukasinya sendiri, kalau yang di luar itu mereka udah lebih duluan, udah lebih maju. Nah, jadi itu juga yang jadi pertimbangan kalau mau cari kayak metaverse kayak gitu. Jadi kita juga perlu preparing nih untuk modal untuk buat metaverse-nya juga berapa, SDM-nya berapa perlunya. Karena untuk kembangin satu project aja itu bisa merluin SDM tuh yang nggak sedikit. Kayak kita lagi nyari, misalnya nih, kita sharing-sharing aja ya. Kita nyari, bilanglah developer. Oke, ada yang 10 yang daftar. Tapi belum tentu 10 itu bisa kayak yang kita mau. Karena mereka dari sisi knowledge ataupun juga dari sisi pengalaman itu belum mampu untuk masuk di kripto. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau tanding cepet-cepetan, mungkin saat ini belum bisa, karena pun dari segi SDM-nya aja, itu kita masih kurang. Kayak gitu. Oke, berarti ada ya di pikirannya ya. Ya, oke, cukup jelas sih. Untuk yang ketiga, project gamenya ini yang akan diluncurkan ini buatan anak bangsa atau kita ambil dari luar negeri gitu? Oh, enggak. Kita developernya asli Bali. Jadi kita ada di Bali semua. Jadi bisa dibilang ini project anak bangsa. Keren berarti. Motifnya di Bali. Kalau ada waktu mungkin kakaknya bisa main-main ke Bali. Mampir ke office kami. Office kami terbuka untuk teman-teman. Bahkan beli putunya aja yang biasa ngisi di Desk Capital itu udah pernah main ke kantor kita loh. Oke. Boleh. Rencananya sih mau sih punya ini yang masih di atas. Iya, untuk boleh. kedepannya kita ada burn lagi nggak Pak untuk Nextipedia-nya? Oke, untuk bank, untuk saat ini kita belum ada planning bank, tapi mungkin kedepannya kita bakal ada planning bank. Sebenarnya kita udah ada planning untuk bank, tapi nggak sekarang kayak gitu. Kedepannya ada, tapi dengan sistem yang berbeda. Iya, jadi saat ini kami masih penyempurnaan dari sistem aplikasi kami, kemudian penambahan fitur-fitur. Jadi saat ini kami masih fokus di produk dulu, Pak. Iya. Oke. Untuk itu ekosistem kita cross-chain-nya itu udah bisa cross-chain belum di ekosistemnya Nextipedia atau baru mau dikembangkan gitu? Oh, untuk cross-chain ya benar ya? Antar blockchain gitu kan? Iya, benar. Oke. Jadi untuk cross-chain sekarang kita belum ada. Jadi kita belum provide untuk cross-chain-nya. Itu jadi kan lagi bagus juga kan untuk kedepannya untuk cross-chain ke ekosistemnya lain selain BSC. Iya, pasti ada, Pak. Atau kita tampung juga. Kita tampung juga untuk segala masukan, entah itu cross-chain. Kemarin juga teman-teman banyak, Kak, ini bisa nggak sih NFT-nya dipakai di Polygon ataupun dipakai di Ethereum kayak gitu. Kita lagi nerima segala masukan yang ada, jadi kita nanti bantu untuk
forward ke developernya, ini possible nggak sih untuk dikembangin di ekosistemnya Neftipedia, ini possible nggak sih, kita pilah-pilah. Nah, jadi teman-teman juga perlu tahu kalau misalnya setiap dev yang punya project itu pasti punya plan dan strategi masing-masing. Jadi nggak semua masukan yang kita terima bisa kita adaptasi, dan nggak semua kayak masukan atau kritik yang kita terima bisa kita kembangin kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Pak itu, Terima kasih, Bapak juga saya Pak ini Arta. Iya, terima kasih kembali antusias Pak. sekali kayaknya Om Joseph ya. Jangan lupa di-download aplikasinya ya. Ya, jangan lupa Sama-sama. juga download. Besok Baik, ada airdrop loh. airdrop ya, mau Iya, ikut besok juga ini. airdrop Neftiland kami, Kita Pak. nggak main gamenya, kita bisa dapat passive income nggak dari gamenya? Atau kita sewakan gamenya, contohnya kita sewakan NFT-nya yang naga atau gimana, propertinya atau land-nya? Kalau disewakan itu maksudnya kakak kayak kirim gitu NFT-nya atau gimana ya? Gamenya nanti naganya nanti bisa dijual di marketplace kami. Iya, kalau dijual itu bisa, tapi kalau untuk disewain saya belum nangkep nih kayak prosesnya gimana gitu. Mungkin itu mungkin yang metaverse ya, mungkin baru ada, mungkin sewa land Iya, atau mungkin. jual mungkinan gitu ya. Oke deh, Iya. cukup dulu, yang lain dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya. Pak Joseph. Terima kasih. Oke, next ada Om Pepadav. Oke, silakan Om Pepadav. Ya, halo. Halo. Ya, halo Bang. Iya. Singkat aja. Ini Nepti lahirnya bulan apa sih? Kemudian untuk kedepannya bakalan ada proyek untuk exchanger nggak? Dan apakah bakalan meluncurkan token baru gitu? Oke, itu aja lah. Oke, dipersilakan untuk Bapak Arta. Saya yang jawab ya. Jadi untuk Neftipedia itu lahir sebenarnya di bulan April 2021 ini. Kemudian untuk tadi Abang sempat menanyakan mengenai akan ada exchanger nggak ke depannya. Nah, dari project yang kedua dari PT 3 Token Digital ini, yaitu Duit Token, itu mempunyai exchange yang namanya Duit Exchange. Itu sebentar lagi kami akan launching juga. Nanti akan kami umumkan resminya di Telegram kami. Kemudian kalau tadi ditanya mengenai kedepannya apakah akan ada token lagi, sepertinya saat ini memang hanya ini saja. Dari token kami itu Neftipedia, Duit, kemudian Neftiland untuk gamenya Nefti, dan yang terakhir nanti kami akan luncurkan blockchain yaitu Signature. Cuman itu akan planning mesti beberapa tahun lagi. Oke. Berarti lengkap ya. Ya, kalau untuk airdrop kami udah mulai besok untuk airdrop dari Neftiland. Untuk bisa dapat airdrop gimana? Ya, salah satunya Abang tinggal download aplikasi dari Neftipedia, tapi saat ini cuma bisa untuk Play Store Android. Iya, udah download dari tadi ya. Oke. Ya. Jadi untuk teknis airdropnya sendiri itu kalau kakak udah download itu ada ya kayak Neftiland, kayak kolom tokennya itu udah ada kan di sana. Nah, jadi kalau itu diklik itu nanti bakal ada semacam button atau tombol gitu, claim airdrop. Nah, jadi nanti masuknya tuh lewat sana. Nah, tapi itu masih coming soon karena emang baru kita buka besok. Nah, jadi itu teman-teman cuma perlu ngisi beberapa persyaratan kayak follow IG, subscribe YouTube, join Telegram, yang kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman tinggal nanti di situ tinggal klik-klik aja, subscribe, masukin email, masukin ID Telegram, semacam kayak gitu. Nanti mungkin bisa dibagikan mungkin Telegramnya nanti bisa di DM ke Telegram. Lebih jelasnya nanti dah kita gabung di Telegramnya gitu. Iya. Iya. Itu juga nanti kalau
setelah klaim airdrop itu kita bakal direct ke platform khusus airdrop kita. Kita udah punya platform untuk airdrop nih. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal di sana itu udah ada button sendiri untuk kayak join Telegram nih. Nanti kalau itu buttonnya diklik itu udah langsung masuk ke Telegramnya kita. Jadi teman-teman tinggal klik, habis itu join deh kayak gitu. Jadi kita udah buat semudah mungkin untuk teman-teman bisa ikutan airdrop. Dan karena mudah itulah, jadi banyak tuh yang ikutan. Jadi teman-teman jangan sampai ketiduran loh besok. Sampai kelewatan ya besok. Iya, jangan sampai kelewatan. Karena Airdropnya platformnya berapa kita. besok? Nah, untuk airdropnya sendiri itu in total, di total ini itu kita ada supply untuk airdrop 5 juta. Tapi untuk kita itu bagi per sesi. Jadi untuk sesi 1 kita ada berapa persen, jadi untuk sesi 2, jadi nggak langsung besok semua 5 juta gitu, nggak. Jadi kayak kita ada event gitu, airdrop event. Nah, total dari alokasi untuk airdrop itu senilai 5 juta di total. Kayak gitu. Jadi kalau untuk besok itu sekitar 1 juta token kita alokasikan buat airdrop, buat teman-teman yang mau airdrop. Dan jadi nanti sisanya itu bakal ada di event-event airdrop kita ke depannya, kayak gitu. Bukan cuma, iya, jadi bertahap. Jadi bukan cuma sekarang aja, bahkan nanti di aplikasi Neftipedia pun kita bakal ada airdrop event juga ke depannya, kayak gitu. Kita bagi-bagi alokasinya. Oke, jelas ya. Nah, Om, menjawab ya. Oke, next. Apa lagi? Om Francisco Kurniawan. Oke, silakan Om. Oke, selamat malam semuanya, Mbak Jela untuk Mas Ya, selamat malam. Saya Frans dari Tangerang. Mau Ya, salam tanya kenal. nih, ini kan kalau tadi saya dengar kayaknya kelebihannya kayaknya wah luar biasa banget nih, kayak ada gamesnya, terus punya fitur-fitur. Saya juga baru install di Play Store ya, jadi cakep banget nih. Nah, kalau gercep nih. Udah gercep nih Om Francisco ya, langsung kayak gitu, kayaknya penasaran aja, kayaknya antusias, apalagi buatan jalan negeri sendiri ya, kayaknya tuh antusias banget gitu. Nah, menurut Mas sendiri, dari semua kelebihannya itu, ada nggak sih yang merasa kayaknya masih kurang gitu? Oke, kalau bicara misalkan ini biasa kan ada semua plus-plusnya. Kalau untuk minusnya sendiri dari Neftipedia ada nggak gitu loh? Misalkan kayak ada mungkin yang mesti disempurnakan gitu. Oke. Jadi untuk kekurangannya sendiri itu sebenarnya kita masih banyak karena ada beberapa obsesi yang kita penuhin gitu ya sebagai developer. Nah, di antaranya kita tuh masih fixing beberapa bug. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di klik salah satu NFT itu tuh masih berupa wallet address. Nah, yang pengen kita lakukan itu adalah gimana caranya kita nge-display nama si kreatornya, bukan wallet address-nya. Itu sih. Kalau bicara kekurangan, pasti setiap project itu ada kekurangan masing-masing karena yang sempurna itu cuma Tuhan dan rokok gitu ya. Jadi kalau dicari kekurangan jadi kalau dicari kekurangan itu kita masih banyak juga kekurangan karena emang juga kita project baru, kita masih learn case by case juga. Jadi setiap ada case apa itu kita pelajarin, itu bakal kita terapin juga, kita bakal fix kalau bisa secepatnya. Jadi untuk kurang. Berarti punya bounty reward juga ya? Reward program juga? Oh iya, kita ada reward program. Mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar Neftipedia sebelumnya, kita tuh bukan cuma ada kontes di aplikasinya sendiri, tapi kita juga sebelumnya itu ada beberapa kontes, kayak lomba desain kaos, lomba NFT, juga itu kita ada, ini naganya kita yang ini, kita sempat juga buat kontes untuk fan art naganya, kayak gitu. Jadi ada kontesnya juga, jadi teman-teman bisa, kalau kita ada kontes-kontes lagi, teman-teman bisa ikutan dan dapetin reward nanti di sana. Oke, mantap. Niki jawabannya nih. Terima kasih Francisco kawan. Berikutnya ada lagi
Oke, Om Gus Buster. Om Gus Buster mungkin bisa dibuka mic-nya. Halo. Halo, Halo, ya. selamat malam. Ya, sorry, baru ngikutin akhir-akhir ini soalnya baru beberapa menit yang lalu ikut. Ini kan Oh, di keterangannya kan ada 3 ya. Ada NFT Marketplace, NFT apa? NFT Nifty Wallet Wallet sama NFT sama Book Nifty ya. Book. Nah, NFT Book itu apa ya? Sorry ya kalau mungkin tadi udah dibahas, soalnya baru ngikutin ini. NFT Book itu platform, lebih tepatnya kayak platform promosi di mana kayak misalnya Della ada punya satu karya, jadi kayak simpelnya itu kayak tempat ngiklan atau sosial medianya. Jadi teman-teman yang punya art creator, art atau artwork ataupun NFT untuk mau dipromosiin bisa dari NFT sendiri ataupun juga dari marketplace lain kayak marketplace kita bilang lah OpenSea, Rarible yang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa masukin karyanya ke NFT Book meskipun itu bukan di Niftypedia ya. Jadi yang dari luar juga kita tampung di NFT Book ini. Nah, jadi sistemnya tuh nanti kita bakal direct teman-teman itu yang ngeklik ke si website marketplace Rarible, OpenSea atau Mintable itu kayak gitu. Jadi itu lebih tepatnya seperti platform promosi. Untuk itu modelnya open apa mungkin dikurasi dulu dari tim NFT-nya? Gimana Kak? Maaf tadi putus-putus. Oh iya. Itu modelnya nanti open source, semua orang bisa naruh situ langsung diposting, apa harus dikurasi dulu dari apa NFT-nya? Oh iya, jadi untuk sekarang itu teman-teman bisa masukin linknya secara langsung. Mungkin kakaknya coba dulu aplikasinya, nanti itu bisa langsung. Jadi tinggal masukin link ke marketplace yang dari luar ataupun mau pakai yang marketplace dari Niftypedia sendiri. Jadi teman-teman atau kakak yang mau coba itu tinggal masukin link, kasih sampul, masukin judul, deskripsi, itu nanti udah bisa langsung disubmit ke Nifty Book kayak gitu. Nanti kedepannya juga kalau udah semakin banyak nih, kita juga pasti perlu proses untuk filter-filter nih. Kayak yang tadi ada kakak yang nemu konten eksplisit, jadi itu bisa kita pilih dulu mana yang mau yang bagus untuk masuk Nifty Book, mana yang enggak kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya bakal direview dulu sebelum bisa masuk di Nifty Book. Iya. Gimana, Om Gus? Oke. Cukup apa? Anggap nanti masuk. Oke, makasih Om Gus ya. Oke, next siapa lagi? Saya. Hi. Oke, Denny, apa kabar nih? I'm fine, sir. Can I ask with English language or? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Do you have any plans to attract non-crypto investor to join your project? Because the success of a project attract more investor who haven't yet entered the crypto world. And what are the plans to raise awareness about your project in the non-crypto space? Itu sih. Saya maaf, sorry ya, jadi telat banget joinnya tadi. Makanya saya. Untuk plan ke depannya, can I answer with Indonesian or I should use English too? No, that is okay. You can speak with Indonesian language. Okay. Then can I go with Indonesian English? Indonesian language? Yeah, sure. Okay. Nah, jadi untuk kedepannya untuk attract investor itu yang pertama kita rampungin dulu aplikasinya, karena kalau investor udah pasti dong, kecuali angel investor mereka pasti kayak ini kalau angel yang non crypto user. Non crypto, oke. Ya. Oke. Kalau untuk attract non crypto itu kita pelan-pelan karena untuk NFT ataupun kripto sendiri itu masih lumayan abu-abu lah bilang di Indonesia. Bahkan teman saya aja itu masih awam banget di kripto. Jadi mereka perlu dibimbing nih pelan-pelan kayak gitu. Jadi kita juga ada podcast, kita juga ada kalau dilihat Instagramnya kita itu ada beberapa materi edukasi juga di sana. Kita ada podcast, kita juga nantinya bakal sering-sering
untuk sharing edukasi maupun itu lewat kampus ataupun juga kita edukasi ke komunitas-komunitas nih. Misalnya komunitas kreator digital gitu kan. Nah, kita buat sesi di sana, sesi sharing, anggaplah kayak gitu. Jadi teman-teman yang non kripto juga bisa tahu kalau ada loh cara digital untuk kamu ngehasilin passive income cuma dari hobinya kamu kayak gitu. Oh, oke. Ada edukasi begitu ya di sosial medianya Neftipedia. Iya. Berarti ini kan ada websitenya kan tadi kan ya? Iya, gimana? Berarti ini kan ada websitenya tadi, Neftipedia. So people can always check about safety and security from any project because much hack issue right now. So I would like to know how is the safety from your project? How did you make sure that you are secure? Oke. Ya, maaf kalau nanyanya banyak banget ya. Penasaran banget. Jadi kalau untuk sekuritas, yang pertama kita pasti udah tahu kan ya kalau misalnya sekuritas untuk wallet sendiri itu ada di private key atau seed version. Ya. Jadi kita itu pakai private key yang which is itu adalah kumpulan dari angka dan huruf acak. Benar kan ya? Kalau private key, nah kalau seed verse itu adalah kumpulan dari kata-kata acak. Jadi dia berbentuk kalimat gitu. Nah, sedangkan kalau private key itu dia pakai kumpulan acak angka sama alfabet gitu kan ya. Nah, jadi untuk sekuritasnya sendiri itu pertama kita ada di HP atau di mobile, yang which is itu sering dibawa-bawa kemana-mana. Dan kalau misalnya untuk kalau yang kita tahu kalau wallet itu kena hack tuh pasti karena bocornya private key ataupun seed verse-nya gitu. Jadi kalau misalnya kena hack itu tuh bisa aja karena HP-nya dipegang orang lain. Nah, kayak gitu. Karena juga kita pakai private key, jadi kemungkinan untuk orang ngehafalin private key-nya kita tuh sulit gitu. Karena itu kan diacak lumayan tuh ya angkanya tuh bisa sampai 18 digit kalau nggak salah 18 digit sampai lebih lagi juga gitu kan. Nah, kita juga pernah eksperimen, jadi kita kumpulin beberapa kata, terus kita masukin coba-coba gitu, dan it works. Jadi, kemungkinan untuk hacking itu sebenarnya tergantung ke usernya masing-masing gitu sih. Kalau dari kita jawabnya kayak gitu, karena yang pegang akses untuk walletnya sendiri itu kan si user, dan juga kita juga di sana ada biometric security, ada PIN-nya juga. Jadi itu yang pegang si user, dan jadi kita juga jadi kembaliin keamanannya tuh pada si user. Dan kita dari Neftipedia sendiri, yang bisa kita lakuin itu adalah ngejaga server dan juga ngejaga ekosistemnya. Semoga aja, karena kalau misalnya dibilang seberapa secure, bahkan Trust Wallet aja itu pernah kena hack loh. Nah, jadi kita nggak bisa nih kayak gembar-gembor, kita safety loh, kita safety banget nih. Nah, kalau misalnya yang namanya udah orang jahat, itu mereka pasti kan nemu celah tuh. Ya, mereka pasti akan mencari celah selalu. Ya. Kalau orang kayak gitu kan mereka pintar, jadi mereka sering tuh kayak nemuin celah. Yang bisa kita lakuin adalah ngejaga biar private key ataupun juga dari sistem sendiri itu nggak bocor. Semoga aja ke depannya itu nggak ada drama-drama hack-hack kayak gitu sih. Jangan salah juga, wallet besar juga pernah ke-hack juga. Berarti back to user juga ya? Yes. Iya. Juga ada peranan punya peranan juga untuk menjaga walletnya sendiri ya. Ya, jangan sampai private key tersebut bisa jatuh ke tangan orang lain. Iya. Bahkan untuk kalau misalnya masukin
kayak connect wallet di airdrop gitu, di connect ya, bukan dicantumin aja, tapi di connect itu ada resiko juga untuk kena scam ataupun kena dusting attack. Nah, dusting attack tuh kayak kita dapat token acak, padahal kita nggak pernah ikut airdrop nih, tapi tiba-tiba ada aja token baru yang masuk ke wallet gitu kan. Nah, itu bisa aja tuh kena dusting attack. Nah, jadi itu tokennya kalau ada yang kayak gitu kasusnya, jangan diapa-apain tokennya. Kita pindah aja tokennya kita yang lain ke wallet lain kayak gitu. Karena itu kalau misalnya ditransfer atau misalnya diuangin nih, itu bisa aja ngebobol sistem dari trust walletnya kalian atau misalnya walletnya kalian kayak gitu. Karena secara nggak langsung kita ngasih akses buat si scammer itu ngelihat kayak yang kita masukin, data yang kita masukin kayak gitu. Oke, terima kasih. Mana Bu Denny? That is okay, sir. If I have a much time, I want to ask again, but terlalu banyak kayaknya pertanyaan saya. Antusias sekali ya Denny ini. Iya. Oke, Thank you mungkin so much. satu lagi ya, mungkin satu pertanyaan terakhir. Kak, boleh nanya lagi Kak sekali aja Kak? Mungkin kasih dulu yang lain ya, Om Izak. Habis itu mungkin habis ini baru balik lagi ke Om Izak kalau emang ada yang nanya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, ada lagi kah yang mau bertanya? Mumpung ada tim devnya dari Neftipedia di sini. Silakan. Halo teman-teman, ada yang masih punya pertanyaan tentang Neftipedia? Persilakan. Kalau tidak, ini saya kasih ke Om Izak lagi. Silakan. Ada lagi? Maybe many people sleep, sir. Oke. Maybe ya. Oke, Om Izak silakan. Apa masih ada gini yang mau ditanyain? Iya, makasih Pak Putu. Maaf sebelumnya saya tadi coba download aplikasinya. Ini udah berbentuk PT ya, dari PT 3 token digital ya? Ya, PT 3 token digital, Bang. Ya. Nah, betul. Tadi saya coba untuk download dan saya ngeliat sih memang bagus. Ini tampilannya sudah menarik banget ya. Nah, tapi saya coba lagi untuk saya download lagi. Saya kebetulan punya 2 handphone. Yang versinya Android versi yang di bawah, menurut saya belum terbarukan. Nah, saya coba untuk download ternyata di bawah versi, kalau nggak salah di bawah versi 8 deh. Itu karena versi handphone saya yang satu lagi lumayan lama, itu tidak bisa. Nah, tulisannya server under maintenance atau tidak terkonek dengan baik. Nah, itu kalau boleh tahu, memang dibuat untuk selalu update di versi Android versi 8 ya, paling minimal ya. Karena saya coba tadi di handphone saya yang satu lagi tidak bisa gitu loh. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, jadi untuk Android ya, versi kalau nggak salah itu 10 atau ya yang 8 itu. Oh, yang Lollipop itu belum bisa karena emang untuk gininya juga versinya itu terbatas gitu kan ya untuk versi yang itu. Jadi kita seharusnya itu untuk yang 8 ke atas kayak gitu. Oh, oke. Thank you. Karena saya pikir tadi handphone saya rusak atau memang ini makanya saya tadi tanyakan lagi. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Iya. Jadi untuk versi 8 ke atas itu bisa dicoba, tapi emang kalau untuk yang ke bawah itu emang nggak bisa karena kita setupnya untuk di atas 8. Karena ada beberapa kayak fitur-fitur yang cuma bisa dipakai di Android 8 ke atas. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, nggak terasa nih udah lewat dari 1 jam ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini bersama Neftipedia. Terima kasih juga buat tim dari Neftipedia sudah berkenan. Ya, terima kasih Pak Putu. Ya, luar biasa sekali ini. Proyeknya sangat menarik. Untuk pemenang giveaway nanti akan diumumkan ya. Nanti akan diumumkan di Telegramnya Dex Capital.
Dan nanti untuk pemenang bisa menghubungi langsung DM siapa ya, Mbak Della? Ya, bisa. Dan kemudian untuk pemenang kaos dari Dex Capital itu nanti bisa DM Widex ya, dan nanti akan diumumkan semuanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Ini akan saya tutup acara live AMA pada malam hari ini. Untuk Mbak Della sama Om Marta, kalau masih ada waktu, mungkin bisa stay dulu di divisi. Mungkin teman-teman masih ada punya pertanyaan lagi gitu ya, yang mau ditanyakan. Iya. Oke. Ini dengan begini ya, acara ini saya akhiri dulu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih buat semua yang sudah bergabung ya. Bye-bye. Thank you Pak Putu. Thank you so much. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you.